Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah perkembangan penduduk dunia. Mulai dari manusia purba berkembang menjadi 10.000 jiwa sampai 7,8 miliar jiwa 1 Januari 2022. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng bila kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Awal kehidupan manusia. Kehidupan manusia pertama di planet bumi ini diperkirakan sudah ada sejak 2 juta tahun yang lalu, yaitu dengan ditemukannya fosil Homo erectus dan Pithecanthropus. Namun nenek moyang manusia modern yang sekarang menguasai dunia ini, yaitu Homo sapiens, itu diperkirakan baru muncul sekitar 11.000 tahun yang lalu. Pada awal kemunculannya, jumlah manusia itu relatif stagnan atau relatif tidak berubah. Namun sejak mengenal peradaban di berbagai belahan dunia, perlahan pertambahan penduduk manusia mulai terlihat dan bertambahnya makin tidak terbendung sampai sekarang ini. Secara umum, perkembangan jumlah penduduk di planet bumi ini dibagi menjadi 4 era atau 4 zaman. Satu adalah zaman nomaden dan semi-nomaden. 2 zaman negara kota, 3 zaman kerajaan, dan 4 zaman atau era global. Kita mulai dari nomor 1, yaitu zaman nomaden dan semi-nomaden. Pada zaman ini kira-kira berlangsung sampai dengan tahun 5000 sebelum Masehi. Diawali dengan letusan dahsyat Gunung Toba Purba yang menimbulkan bencana hampir di seluruh dunia. Berdasarkan situs internasional Star Institute, jumlah penduduk bumi yang tersisa setelah letusan Gunung Toba Purba secara dahsyat 74.000 tahun yang lalu hanya sekitar 10.000 sampai 40.000 jiwa. Letusan yang dahsyat ini menimbulkan bencana mematikan di berbagai belahan dunia. Dan 12.000 tahun yang lalu, jumlah penduduk di bumi ini sekitar 1 juta jiwa. Artinya, untuk menjadi 1 juta jiwa, itu butuh waktu sekitar 60.000 tahun lebih. Kemudian, mulai 10.000 sebelum Masehi sampai 4.500 sebelum Masehi, jumlah manusia bisa dikatakan relatif tetap atau stagnan karena hanya bertambah menjadi 4 juta jiwa. Faktor penyebab penduduk stagnan atau relatif tetap pada saat itu adalah berbagai bencana mematikan yang melanda bumi. Seperti mencairnya es di kutub utara yang membuat permukaan laut naik sehingga menenggelamkan dan memusnahkan sebagian spesies. Juga perubahan iklim secara drastis, cara hidup nomaden dan mata pencarian yang hanya bergantung pada berburu dan meramu membuat penduduk pada saat itu sulit untuk bertambah. Yang kedua adalah zaman negara kota atau era of city state, berlangsung 5.000 sebelum Masehi sampai 0 Masehi atau awal Masehi. Jumlah penduduk selama 5.000 tahun mulai bertambah dari angka 5 juta menjadi 100 juta menjelang awal Masehi. Perkembangan jumlah manusia mulai terjadi sejak mengenal peradaban di berbagai belahan dunia. Dimulai dari munculnya peradaban manusia tertua di Mesir 4.500 sebelum Masehi, di Mesopotamia dengan taman bergantungnya di Babilonia itu sekitar 3.000 sebelum Masehi, di India, Mohenjo-daro dan Harappa di lembah Sungai Indus sekitar 2000 sampai 1000-an sebelum Masehi. Kemudian di Cina berlangsung kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi, dan terakhir di Romawi Yunani sekitar 500 sebelum Masehi telah membuat jumlah manusia menjadi bertambah. Yang ketiga adalah zaman kerajaan atau era of empire, berlangsung kira-kira 0 sampai 1500 Masehi, dan zaman ini sering disebut dengan zaman atau abad pertengahan. Pada zaman ini
penduduk bertambah dari 100 juta menjadi 500 juta, walaupun dari berbagai sumber lain ada yang mengatakan 425 juta. Ada 3 kerajaan besar yang berkuasa di dunia saat itu, adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Mughal di India dengan peninggalan terkenalnya adalah Taj Mahal, dan kerajaan Safawi yang ada di Persia, juga kerajaan-kerajaan lain di belahan dunia yang membuat kehidupan mulai semakin teratur. Dan zaman yang keempat adalah era global atau zaman modern, mulai berlangsung 1500 Masehi sampai sekarang ini. Pada zaman ini perkembangan penduduk dunia sangat cepat, mulai 500 juta jiwa sampai hampir 8 miliar jiwa pada tahun 2022 ini. Pertambahan penduduk yang begitu cepat dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Pada tahun 1500, jumlah penduduk di seluruh dunia hanya 0,5 miliar. Untuk bertambah 0,5 miliar saja dibutuhkan waktu sekitar 204 tahun. Bisa diperhatikan di tabel yang nantinya naiknya secara tajam. Selanjutnya, setelah tahun 1804 menjadi 1 miliar, untuk bertambah 1 miliar atau 2 kalinya, itu butuh waktunya semakin singkat, hanya 123 tahun. Yaitu tahun 1927. Dan bertambah 1 miliar lagi menjadi 3 miliar, waktunya semakin singkat lagi, yaitu hanya 33 tahun. Itu terjadi pada tahun 1960. Dan semakin singkat lagi, butuh 1 miliar, hanya 14 tahun. Dan memang betul pada era 1970-an, 80-an, pertambahan atau pertumbuhan penduduk di bumi ini mulai melambat, di mana pertambahan penduduk 1 miliarnya pada kisaran angka antara 13 tahun, 12 tahun, sekitar angka-angka di 13 tahun dan 12 tahun. Dan kalau kita amati pada grafik, maka peningkatannya semakin tajam di akhir menjelang di abad ke-20 sekitar 1900-an sampai tahun 2000-an. Faktor penyebab pesatnya pertumbuhan penduduk pada saat itu adalah yang pertama munculnya revolusi industri, yang kedua berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kemudahan hidup, pembangunan infrastruktur untuk kemudahan dan kenyamanan hidup. Yang keempat, kemajuan di bidang kesehatan, mulai dari pembangunan rumah sakit, kedokteran, farmasi, dan juga obat-obatan. Yang kelima adalah peningkatan gizi makanan. Yang keenam, meningkatnya kesadaran untuk mensejahterakan keluarga. Dan yang ketujuh adalah tumbuhnya kesadaran manusia akan pentingnya menjaga kesehatan. Akibat dari itu semua, maka pada tahun 1900-an, terjadilah population explosion atau ledakan penduduk di dunia. Yang mana materi ini sudah kita upload pada video yang lain dari channel Belajar Geo. Kemudian pada era 1970-an, 1980-an, perkembangan penduduk dunia itu mulai melambat. Banyak negara yang mengalami pertumbuhan penduduk negatif atau minus, seperti 10 negara yang memiliki pertumbuhan penduduk lambat atau negatif berikut ini. Yang terbesar adalah Lithuania, di mana setiap tahun penduduknya berkurang 1,483%. Disusul Latvia, Venezuela, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Rumania, Kroasia, Suriah, Ukraina, dan Yunani. Di luar Suriah yang memang karena faktor konflik dalam negeri dan peperangan, negara-negara ini menurunnya secara alamiah. Walaupun demikian, di beberapa negara berkembang yang lain, di belahan dunia lain, pertumbuhan penduduk masih tinggi. Nah, faktor perlambatan penduduk dunia pada era akhir abad ke-20 antara lain adalah karena keberhasilan program KB. Kesadaran manusia akan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama semua bangsa untuk menahan pertumbuhan penduduk. Semua itu dicapai atau diinginkan dalam rangka untuk mencapai kenyamanan hidup di planet bumi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.